Amelia Putri, kami dari Prodi Pendidikan IPS. Selamat datang di podcast Berani Sehat, Berani Tolak Narkoba. Podcast ini hadir untuk ngobrol santai, tapi bermakna tentang pilihan hidup yang sehat dan masa depan yang cerah tanpa narkoba. Hari ini kita dengan narasumber Bapak Yusuf Rizal Esa selaku staf P2M di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo. Ada kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat dan semangat. Senang bertemu dengan kalian mahasiswa. Jadi ingat kuliah tahun 2007 sampai 2012. Sekarang punya lagi. Oke. Baik, masa remaja adalah masa yang penuh mimpi, harapan, dan rencana yang besar. Tapi sayangnya di sekitar kita masih ada ancaman yang bisa merusak semua itu, seperti narkoba. Narkoba sering disamakan sebagai coba-coba, biar keren atau biar gak stres. Padahal sekali salah langkah dampaknya bisa panjang dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik Pak Yusuf, ini kan kita mau podcast bahaya narkoba nih Pak. Siap. Minta bantuannya jelaskan bahaya narkoba itu apa biar teman-teman itu tahu tentang bahaya narkoba. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jangan lupa kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Karena Pak Tuhan sudah ciptakan kita nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat-nikmat itu adalah salah satunya adalah kita dikasih nikmat namanya makanan minuman yang sehat, yang halal, yang baik. Tuhan sudah ciptakan kita air mineral gitu ya, air putih ya kan. Tapi fenomena di luar sana ya kan, banyak pemuda mahasiswa itu yang sukanya oplosan ya kan, ataupun makanan minuman warna-warni yang itu kadang tidak melanggar undang-undang tapi bisa nyandu dan merusak kesehatan dan bisa mematikan. Jadi contoh langsung aja nih. Ini contohnya di layar sini kan ada tuh ya kan, pimpinan kami, salam hormat dari pimpinan kami Bapak Jenderal Suyudi Ariseto ya kan. Nah, jadi beliau sudah ngasih tahu kreativitas. Contohnya ada olahraga, ada seni ya kan, agar terhindar dari narkoba. Selain dia ini anak-anak kecil ya kan, dari kecil kita benar-benar harus dijaga pola makan dan pola tidurnya anak-anak biar nanti tidak kecanduan narkoba. Ini anak-anak yang hebat dan berprestasi. Kemudian selanjutnya ini ada contoh juga orang tuanya kan, orang tuanya bangga dan senang dengan prestasi anak-anaknya, kesehatan anak-anaknya. Tapi fakta di lapangan ini seperti ini ya kan, nah, betul ya. Sekarang itu fenomena sekarang seperti ini, mulai dari anak SD itu sudah kecanduan apa namanya HP kan. Padahal kalau kita cek ternyata apa, kecanduan HP bisa kecanduan narkoba. Makanya kita sebut dengan ganas. Ada font di sini warna merah ya kan. Jadi nanti kalau kita biasa penyuluhan itu sekitar ada 30 sampai 40 slide. Kesimpulannya adalah di satu slide ini. Apa itu? Gadget, narkoba, dan masa depan olahraga sehat kita semua ya kan. Disingkat ganas ST. Jadi kecanduan HP bisa kecanduan narkoba ya kan. Tapi selain bahaya, HP dan narkoba juga bisa mengingatkan. Contohnya kalau kita punya HP, niatnya silaturahmi ya kan. Nah, bisa nambah umur dan rezeki. Kemudian kalau kita narkoba, contohnya kalau nanti adik-adik bercita-cita jadi dokter atau perawat atau bidan, itu akan belajar tentang narkoba. Kemudian yang kedua, kalau nanti adik-adik sakit atau operasi atau apa, pasti akan konsumsi dengan narkoba, penghilang rasa nyeri atau yang apa itu. Kalau disunat biar nggak sakit, disuntik lah, itu termasuk dari bagian narkoba juga. Jadi HP dan narkoba bisa sangat bahaya sekali, bisa menyehatkan, tergantung bagaimana kita bijak menggunakannya seperti itu. Oke. Langsung aja saya kasih contoh nih. Ada fenomena video ini kan. Ini ada contoh dari Pak Yusuf ya teman-teman. Pelajar SMP di Sidoarjo, Jawa Timur berinisial F, 12 tahun, viral. Usai mengamuk saat ditilang polisi lantaran berkendara tanpa menggunakan helm. Dia terlihat menuding jarinya sambil berteriak dengan kata-kata tidak pantas. Kali direkam saat langkah. Ini contoh dari ganas ya kan. Kenapa? Ya kan. Sekarang banyak anak sekolah itu yang kecanduan HP. Gak usah munafik ya kan. Saya pribadi saja ya kan.
harusnya kita itu jam 9 atau jam 10 kita tidur ya kan? Betul kan? Iya. Tapi kalau sudah kecanduan ini ya kan, setan gepeng ini ya kan, Bahaya. bisa sampai jam 12, bisa sampai subuh ya kan. Kemudian kalau kalian belajar ilmu psikologi ya kan, ada rumus ini. Kurang turu, gak sing ngeluh, ngamuk-ngamuk. Nah, tantrum ya kan, kurang turu, gak sing ngeluh, tantrum. Contohnya tadi kena ganas ya kan, gadget dan narkoba. Biasanya sambil main HP biar kuat melek, dikasih yang makan minuman yang bisa kuat melek ya kan. Ada yang melanggar undang-undang, ada yang tidak melanggar undang-undang. Itu yang bahayanya di situ. Kemudian apalagi ketika kita kecanduan HP, kemudian pengen tidur nggak bisa, kemudian kepala kita pusing ya, biar bisa tidur. Nah, kasih apa? Obat-obat yang ada di apotek atau di sekitar kita. Yang tujuannya adalah menghindari apa? Pusing dan bisa tidur. Yang efeknya bisa tidur. Mungkin sekali 2 kali nggak masalah kayak gitu ya. Tapi yang bahaya adalah kecanduan setiap hari dan bertahun-tahun terakumulasi gitu. Itu yang bahaya. Penyakit juga itu. Betul itu, Ra. Itu yang kecanduan yang seperti itu tuh yang bahaya. Jadi sekarang masih menjadi ancaman besar bagi remaja karena memang itu tadi, kalau remaja kita pola hidup dan pola makannya seperti itu ya akan itu terancam juga dengan kondisi-kondisi yang kadang itu mereka sendiri yang ciptakan gitu. Karena apa? Karena mereka lupa dengan Tuhan, nggak takut sama Tuhan gitu. Oke. Bisa lebih. Oke, next aja. Jadi contohnya ini lagi, saya bikin lagi. Ini alhamdulillah ya, pimpinan BNN ya kan, kemudian Bupati pejabat di Sidoarjo sudah ngasih contoh kita untuk nggak boleh mager. Karena apa? Kalau kecanduan HP sama narkoba pasti malas olahraga. Betul kan? Lebih baik pegang HP daripada pegang bola. Lebih baik pegang HP daripada pegang apa? Shuttlecock, raket ya kan, pedal ya kan. Nah, jangan-jangan kalau pedal hanya yang begitu aja, cari FOMO aja gitu kan, pansos ya kan gitu kan. Nah, tapi nggak tahu substansi utama dari olahraga itu apa sebenarnya. Oke, selanjutnya ini lagi juga. Kita bilang tadi apa? Ketika kita kecanduan setan gepeng ini, akhirnya kurang turun, nggak sing ngeluh, tantrum. Mau dibilangin daring apa? Sekarang itu banyak kejadian apa? Pembunuhan, bunuh diri, mutilasi ya kan? Karena apa? Dia itu tadi kena rumus banyak sekarang, makanya hati-hati kalau emang ini canduan yang ini setan gepeng ini. Oke, selanjutnya ini Pikiran berarti ya. betul itu mau pikiran. Loh Mas, apa hubungannya HP sama narkoba? Saya bilang tadi apa? Ketika kita kurang turun, rasanya ngeluh dan kuat melek, dikasih obat, dikasih minuman yang bikin semangat ya. Nah ini efeknya ini, coba dibaca ini. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologis seseorang, perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia begitu. Jadi ketika kita harusnya tidur jam 9, jam 10 ya kan, kecanduan setan gepeng, biar kuat melek dikasih minum yang bikin semangat, bikin melek lagi gitu. Kemudian kita nggak bisa tidur, kepala pusing, dikasih obat lagi ya kan, yang bisa efeknya bikin ngantuk dan tidur. Namanya apa tadi? Sudah merubah perasaan dan pikiran, suasana hati dan perilaku bila masuk ke dalam tubuh manusia. Harusnya kita tanpa konsumsi itu kita bisa langsung tidur, ya kan? Kita bisa langsung tidur, tapi ternyata kita harus konsumsi itu untuk merubah pikiran dan suasana hati kita. Ini banyak contohnya yang fenomena kecanduan HP sama narkoba ini kan. Ibunya ada nih jangan pulang malam-malam, tapi ternyata apa? Pulangnya subuh ya kan. Kalau sudah manusia kecanduan ganas ya kan, jadinya kayak hewan ya kan, digeret-geret ya kan, kayak apa? Kalau Idul Adha itu wedhus ya kan. Nah, ya kan? Nah ini kan, cek tangannya kan kayak kecanduan HP gitu kan, fire gitu kan, chip atau apa lagi gitu, apa ya kayak gitu kan, itu ya. Jangan game juga ya. Oke ya, oke.
Ini juga sama ya kan. Sekarang banyak kejadian kecelakaan ya kan. Karena apa? Kurang turun dan sing lu nabrak. Nah, simpel itu kayak itu. Gak usah munafik, saya juga pernah dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau di kampung kemarin saya jadi tugas pemilu kan, itu 2 kali 24 jam itu kurang tidur ya kan. Akhirnya apa, besok pagi itu saya mau berangkat kerja itu mau nabrak itu. Ya sesimpel itu. Iya kayak gitu. Dan itu banyak sekarang kayak gitu. Hati-hati juga. Contohnya ini kan, nggak hanya cowok tapi cewek juga sama. Kan? Ya kan? Itu udah mempengaruhi juga. Iya betul kan. Tanpa disadari ya kan. Nah, sukanya mabar, nongkrong malam ya kan. Nah ini contoh definisinya ya, contoh. Saya tadi apa bilang narkotika itu mengurangi rasa nyeri ya kan. Pusing kan nyeri ya kan. Dikasih obat ya kan. Nyerinya hilang betul kan. Walaupun itu kadang tidak melanggar undang-undang. Kita sering ada di apotek atau di apa gitu kan. Efeknya adalah mengurangi rasa nyeri pusing. Kemudian kalau kita pusing sedikit ya kan, akhirnya apa? Minum obat. Kemudian kita pusing lagi, minum lagi dan minum lagi. Namanya apa? Menimbulkan ketergantungan tadi. Ini yang jelas melanggar undang-undang. Jadi siapapun yang urusan dengan ini, baik saya pribadi selaku pegawai BNN ataupun oknum, ada aparat ya kan, atau mahasiswa atau rakyat biasa kayak itu, hati-hati dengan ini karena memang ini melanggar undang-undang. Jadi siapapun yang urusan dengan ini, yang membawa saja, menyimpan, menguasai, itu bisa kena pasal. Jadi ganja, opium dan koka, heroin, kokain dan sabu. Jadi contohnya gini, nah ini. Contoh ini, saya punya barang 6 ini ya kan, coba saya titip ke mbaknya ini. Mbak saya titip 1 menit ya kan. Nanti sampean tak kasih Shopee Pay saldonya 10 juta gitu kan. Mau apa enggak? Sama jawab ini 1 menit saja. Mau apa enggak? Ayo. Gimana? Loh, mau? Enggak sih Pak? Awak? Enggak, bingung kan? Nah, contoh ketika kita urusan dengan barang 6 ini ya kan, ini yang bentuknya ini, dalam ini. Kemudian saya titipkan sampean, Pak saya titip 1 menit tak kasih Shopee Pay 10 juta. Ketika sampean mau dan pegang ya kan, 1 menit saja coba dipegang ini kan. Nanti akan ditangkap OTT dan proses hukum gitu. Paham maksudnya? Jadi siapapun yang urusan dengan yang 6 ini jangan sampai gitu. Karena memang itu tadi pasalnya seperti itu. Jadi minimal 4 tahun sampai 20 tahun. Kemudian nanti kalau kita punya sosmed ya kan, punya share link, share info, share log ya kan, tapi yang di share link dan share info adalah yang barang 6 tadi, itu juga beda pasal 4 sampai 20 tahun. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini yang sering kita gunakan kalau kita sakit atau operasi. Contoh, mbaknya pernah operasi atau enggak? Enggak pernah operasi? Enggak pernah. Besok mungkin kalau sudah lulus kuliah kan apa? Tutup buku, buka teror. Apa itu namanya? Menikah ya kan. Menikah kemudian hamil, kemudian melahirkan. Nah, melahirkannya dia agak sakit, itu disuntik ya kan. Nah, suntiknya ada termasuk narkoba golongan 2 ini, narkotika golongan 2. Ada morfin, metadon, bensil, amfetamin, metadon, dextromoran. Jadi ini yang melanggar undang-undang. Siapapun yang urusan dengan ini, ini yang digunakan dalam medis ya kan, boleh dalam medis tapi bisa kecanduan. Makanya harus ada resep dokter. Makanya sampai ada dokter spesialis anestesi ya kan, khusus dia untuk fokus di sini. Karena memang kalau kebanyakan juga bahaya dosisnya kan. Itu kayak seperti dibius gitu ya. Betul, dibius ya kan, oke. Mengurangi rasanya. Ya, tadi kan tahu ini dibius kan, mengurangi rasa nyeri ya kan. Ya paham ya. Oke, selanjutnya yang golongan 3. Golongan 3 ini harus ada resep dokter gitu kan. Makanya saya bilang tadi,
Kalau kita kepalanya sedikit pusing ya kan, karena kurang tidur karena kecanduan ini, kecanduan ini kan, itu harus ada resep dokter. Karena kalau nggak ada resep dokter, contoh kita pusing sedikit minum obat anti pusing, besok lagi pusing lagi minum lagi, besok lagi minum lagi, akhirnya apa? Nggak ada resep dokter, dan itu sudah kecanduan. Selanjutnya ini juga sama, WA juga sama, cara pilih dan sebagainya. Tidak bisa konsentrasi, bola mata benda terus emosi. Silakan minta lagi. Ini ada pertanyaan nih Pak ya. Oke. Menurut Pak Ucup nih, kenapa narkoba masih jadi ancaman besar bagi remaja saat ini Pak? Ya itu tadi, karena banyak tau nggak UNESA ini ya kan? Saya jadi ingat statementnya dari rektor UNESA itu Cak Hasan itu ya. Cak Hasan itu pernah bilang ini. Ini. Olahraga adalah ujung tombak revolusi mental, Cak Hasan itu ya. Jadi kemajuan dan kesehatan sebuah bangsa itu tolak ukurnya adalah olahraga. Sama yang tahu sendiri kemarin barusan selesai SEA Games ya kan, betul? Kan di TV, di sosmed kan tahu ya bagaimana semua negara di dunia ini, khususnya Asia Tenggara kemarin ya kan, pengen negaranya menang dan juara, betul ya? Bagaimana cara negara Indonesia itu menjadi negara yang lemah dan kalah gitu. Maka dikasih apa? Canduan HP dan narkoba. Kalau di Asia Tenggara cuma 10 negara. Bayangkan kalau nanti levelnya Asian Games, bisa kurang lebih berapa itu? 30 atau 50 negara se-Asia ya kan? Berlomba-lomba pengen negaranya menang dan juara. Kemudian kalau level Olimpiade, 100 lebih negara pengen negaranya menang dan juara. Caranya gimana? Negara Indonesia kalahan, pemudanya kalahan, mager, malas olahraga ya kan? Ya itu kan dikasih lagi canduan HP dan narkoba. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak yang biasanya membuat remaja ini tertarik atau penasaran untuk mencoba narkoba? Oke. Tertarik dan penasaran remaja itu, kalau remaja normal ya kan, normal ya. Kalau kita normal itu contohnya jam 9 jam 10 gitu, betul ya. Kemudian bangun subuh, betul ya. Kemudian sarapan sehat. Kemudian siang makan siang ya kan, sholat. Kemudian sore pulang ya kan. Habis maghrib ibadah atau ngaji gitu kan. Di rumah ketemu orang tua ya kan, ngobrol, diskusi ya kan. Setiap hari seperti itu ya kan. Nah, kalau remaja normal seperti itu, insya Allah mereka nggak akan gitu dan nggak akan penasaran dengan narkoba, karena kondisi tubuhnya sendiri itu sudah normal gitu. Nah, yang bahaya adalah ketika remaja itu pola hidup, pola makan dan pola tidurnya itu seharian itu nggak disiplin ya kan. Itu mau nggak mau akhirnya tubuhnya itu merasa itu tadi sering pusing kayak, ya kan? Sering capek kayak. Kalau capek dikasih yang efeknya apa? Ini tadi saya tunjukkan yang enggak. Kalau capek nanti biar semangat dikasih yang efeknya stimulan ya, yang menambah tenaga dan energi gitu kan. Jadi itu nggak gampang sakit, nah, tapi salah ya kan? Ya kan? Karena main awalnya dia salah makan dan salah minum, salah tidur, nggak disiplin hidupnya gitu. Akhirnya mau nggak mau, karena badannya nggak normal, akhirnya mau nggak mau dia cari yang efek-efeknya seperti ini ya kan, depresan, stimulan dan halusinogen. Depresan itu biasa tenang kayak itu, bahkan bisa buat pemakainya tidur ya kan. Makanya tadi efeknya bisa tidur ya kan, tenang. Kemudian stimulan menambah tenaga dan energi.
seperti mabuk-mabukan gitu. Mabuk juga bisa juga, yang efeknya halusinasi ini ya. Nah, jadi ya tiga itu. Kadang mohon maaf, sekarang fenomena mabuk itu jarang. Ya. Iya. Kalau zaman kita dulu banyak ya kan, mabuk itu. Kalau ada di kampung itu di desa ada teror, ada sol, pasti ada yang Ada mabuk ya kan. Nah, jadi sekarang mungkin efek mabuknya jarang. Tapi itu tadi, ketika kita kecanduan HP dan narkoba, jadi kan nggak mabuk itu kan, Iya. normal saja kan, normal saja kan. Kemudian kita kepala yang pusing dikonsumsi itu, kemudian pengen semangat biar mabarnya kuat melek ya kan, konsumsi yang efeknya bikin semangat. Oke. Pak, ini ada pertanyaan lagi teman-teman. Mengapa itu narkoba masih menjadi masalah serius khususnya di kalangan remaja, Pak? Ya karena remaja adalah itu. Ini kan ada tulisan nih. Ya, Indonesia Emas ya kan. Indonesia Emas 2045 ya kan. Ini ada contoh ya kan, remaja timnas U17 ya kan. Kita bangga ya kan dengan U17. Ini yang itu cuma 11 pemain. Lah remaja-remaja lain yang sekarang itu usia segitu, apakah kayak gitu juga pola hidupnya, pola makannya, pola olahraganya? Kan enggak kayak gitu. Berbeda. Nah, berbeda. Jadi itu contoh lagi. Ini ada foto ini. Nih, kita lihat timnas nih. Mengapa pemain timnas ya kan? Itu adalah pemain asing semua ya kan? Kenapa? Ada yang bisa solusi apa? Mungkin pola ini Pak, pola hidupnya yang lebih sama berbeda. Beda ya, betul. Apa lagi? Apa? Pola hidup. Gizinya mungkin ya Pak. Oke, gizi apa lagi? Ini harus ngomong. Nah. Ini kita standarnya, kata rektornya sama, ini standarnya adalah olahraga. Kalau mungkin pemuda sekedar makan, kuliah ya kan, kemudian kupu-kupu ya kan, kemudian nggak olahraga, nggak punya goal jadi atlet ya monggo silakan. Tapi kalau ini ngomongnya kita itu selevel dengan atlet ya kan, kalau minimal kalau anak-anak sekolah itu tahunya kalau yang terkenal kan, kalau yang cowok kan Cristiano Ronaldo gitu kan, betul ya. Kalau yang cewek kan kayak pemain volley itu siapa, Megatron ya kan, Megawati gitu kan. Nah, kalau nanti harapannya seperti itu ya kan, ya kita harus benar-benar berubah kan. Contoh ini tadi bilangnya apa, kurang isi, dan itu tepat sekali ya. Jadi tahu pelatih timnas Sintayong tahu ya. Jadi Sintayong pertama kali datang ke Indonesia, kemudian dia makan bareng sama Marcelino, Arhan, kemudian siapa lagi? Yang pemain-pemain lokal tuh, Hernando ya kan. Dia bilang Sintayong apa? Pemain makan yang tidak bergizi. Bayangkan itu yang levelnya Marcelino, yang saya hormat sekali sama Marcelino ya kan. Karena saya dulu muda, remaja nggak bisa seperti itu ya. Yang levelnya Marcelino saja yang larinya kenceng dan mainnya di Eropa itu dianggap kurang gizi ya. Nah kalau sampean saya gitu kan, atau mahasiswa lain gitu kan, itu bagaimana gitu? Apakah lebih baik dari Marcelino atau lebih buruk dari Marcelino? Bayangkan. Berarti ya, gizi buruk berarti ya. Iya kan? Nah, sampean saya ini kan. Oke. Selanjutnya lagi, ini bahas olahraga ini kan pesannya ke saya ini kan. Contoh ya kan, negara-negara di dunia. Kembali lagi kita ngomong bab negara. Nah, punten kebetulan saya dulu kuliah di UNER ya kan. Jurusannya hukum, minatnya hukum internasional. Jadi saya insya Allah tahu perbandingan aturan-aturan di negara-negara lain, kebijakan-kebijakan di negara lain tentang narkoba dan makan minuman instan yang sering kita konsumsi. Contoh, ini
ada negara yang paling besar di dunia tapi nggak pernah masuk Piala Dunia. Oke, yang pertama negara apa itu? India. India itu biasanya anak-anak mahasiswa nyebutnya apa? Negara Oke, yang bawahnya negara apa coba? Bangladesh. Berarti apa? Tomboy, sebelah kanannya negara apa? Pakistan. Tomboy, Lupure negara apa? Indonesia. Berarti konjoy, Coba kita sekarang mikir semua. Kita dibilang Prindavan itu malu atau bangga gitu kan? Malu ya. Tapi ini fakta gitu ya. Cari pemain sebelah saja yang sehatnya bergizi ya, itu nggak bisa. Sulit ya kan? Contoh lagi ini ada Olimpiade 2021 5 tahun yang lalu. Yang terbaru memang kita lumayan dapat 2 emas atau 3 emas lebih baik. Tapi ini kita gambarannya beda tipis sama yang terbaru. Ini ada 5 negara di dunia yang rankingnya paling banyak, tapi nggak lihat medali emasnya coba. Yang pertama adalah negara India atau Prindavan. Ketika diadu olahraga, India atau Prindavan itu masuk ranking apa enggak di sini? Tidak. Berarti India itu memang nemen ya kan? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah negara Cina ya kan? Negara Cina itu ranking 2 rakyatnya ketika dia olahraga ranking berapa dia? Ranking berapa dia? Cina ranking berapa? 2. Emasnya berapa? 38 ya. Kemudian negara ketiga adalah Amerika. Tapi di olahraga Amerika bisa ranking berapa? 3 ya, ranking 1 dengan 39 emas. Kemudian yang keempat negara Rusia, ROC ini ya kan? ROC itu Rusia, itu bisa ranking 5. Kemudian negara Indonesia ranking 5. Harusnya kalau Indonesia mau niru Amerika, Cina, Rusia ya kan? Indonesia harusnya juga masuk ranking 5. Tapi faktanya kita ranking berapa? 55 ya. Jadi apa? Ya kita memang harus nyadari ya kalau kita bangsa kita itu benar omongannya Sintayong ya kan. Yang menarik adalah negara Jepang. Negara Jepang itu rankingnya adalah 20 kurang lebih rakyatnya. Tapi ketika di olahraga, Jepang ranking berapa? 3. Mengapa kok bisa Jepang itu? Sampai tahu ketika timnas Jepang lawan Indonesia yang menang 4-0, yang main di Gelora Bung Karno ya kan? Menang 4-0. Jadi pemain Jepang itu dia disuguhi air mineral ya kan, made in Indonesia ya kan, dia nggak mau minum, dia bawa sendiri air mineral dari Jepang ya kan? Sampai segitunya. Dan yang dia dikasih minuman dalam botol, dalam kaleng yang instan itu, yang berwarna-warna itu, apakah dia mau? Dia tambah ditolak ya kan? Ketika dia menjaga makanan minumannya, akhirnya terbukti fisiknya bagus dan sehat dan bisa menang 4-0. Nah, alhamdulillahnya Pak Presiden kita sudah ngasih tahu makan bergizi gratis ya kan? Ini penting sekali kayak itu, karena memang makan bergizi ini penting. Nah, beliau ini punya pengalaman di luar negeri banyak ya kan, keliling Eropa, ke Arab, ke Afrika itu. Beliau membanding-bandingkan negara-negara lain bisa kayak gitu karena memang based on riset. Contoh, kami punya nemu konten terbaru di IG itu, ada orang Indonesia yang stay di Denmark ya kan? Jadi mereka bilang makanan yang bergizi atau ultra processed food ya, itu kalau kecanduan mirip dengan ekstasi. Jadi mengapa beliau sampai bikin makan bergizi itu kayak gitu ya kan? Contoh lagi ini ya, Ronaldo, betul ya. Ronaldo umur 40 ya kan. Mengapa Ronaldo masih sehat? Harusnya kalau Ronaldo umur 40 kan umurnya tua, wajahnya elek. Betul ya? Ya. Kenapa Ronaldo umur 40 masih sehat dan seger? Karena apa? Dari kecil dia terdidik untuk menjaga makanan minumannya. Dia di endorse miliaran ya kan. Dibayar aja dia nggak mau kayak gitu. Nah kalau kita beli 3.000, 5.000 di toko ya kan?
beli, ini di endorse jadi nggak mau gitu ya. Nah, menghindari rasanya tuh Iya, betul. minuman yang nggak sehat. Contoh lagi ini, ada bikin foto nih. Ini ada anak kecil 10 tahun ya. Harusnya anak kecil 10 tahun ini wajahnya adalah fresh dan baby face, betul ya. Tapi mohon maaf, bukannya saya menghina ciptaannya Tuhan, bukan ya. Tapi anak ini adalah wajahnya kurang sehat dan kurang seger, betul ya. Coba tangannya pegang apa itu? Minuman es saset ya kan. Es saset warna-warni ya kan. Itu dampaknya. Dan ngapunten, remaja itu nggak tahu ini definisi remaja kalian usia berapa, atau SD, SMP atau SMA atau kuliah lah. Kebetulan saja kalau kita di level SMP itu kita nemu anak SMP itu ada yang meninggal diabetes asam lambung gitu, gara-gara itu tadi pola makan dan pola minumnya salah. Contoh, kita nemu anak SMP meninggal diabetes dan asam lambung itu adalah dia sebelum sekolah nggak pernah sarapan nasi. Kemudian lapar setengah 10 istirahat di kantin sekolah itu makan adalah mie instan, saus, sosis, es warna-warni. Terakumulasi kayak gitu. Dan itu SMP yang kalau sekali, 2 kali, 10 kali nggak usah munafik, saya juga pernah makan ya kan. Nggak masalah. Yang bahaya adalah terakumulasi lebih dari 3 tahun nggak berarti anak. Itu sampai 5 tahun setiap hari dan bertahun-tahun. Jadi itu gambarannya. Oke, silakan tanya lagi. Apa sih Pak cara yang paling efektif bagi remaja untuk menolak ajakan menggunakan narkoba dari lingkungan di sekitar? Cara paling efektif adalah kalau kita ingat Pancasila, betul ya. Semua kan WNI ya, NKRI harga mati, betul ya. Kalau kita ingat Pancasila, nah ini Pancasila itu ada tulisan ketuhanan yang Maha Esa, betul ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu kalau kita beragama apapun ya kan, ada yang yakin dengan Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat atau apapun itu ya kan. Ya kalau ingat Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah mengatur kita makanan yang sehat, halal dan thayyib. Contoh, Tuhan sudah ciptakan air mineral bagi kita, air putih atau air zam-zam kan. Tapi sekarang fenomena di luar sana banyak suka minum es warna-warni kan. Mas Aman kok melarang minum es? Enggak melarang ya. Kalau saya juga minum es, tapi saya juga milih es-es yang alami gitu kan. Itu mungkin es segan atau es jus buah ya kan, es jeruk keras gitu kan. Bukan es jeruk saset bukan, es jeruk keras ya kan. Jadi itu kita makan buahnya langsung, bukan taste buah, bukan rasanya. Kemudian juga ada makanan yang sehat. Contoh, Tuhan sudah ciptakan makanan kita yang sehat, baik ya. Kita saja kalau lapar dan itu murah sekali, kita sebelum kuliah atau sebelum sekolah sarapan nasi sama telur, betul ya. Itu kalau dinominalkan itu harganya berapa? 4.000 rupiah. Masak di rumah loh ya, atau di kosan. Coba beli telur satu kan 2.000. Nasinya di Magicom masak sendiri, minumnya air putih ya kan, dalam galon bodok ya kan, itu aja 4.000. Tapi kalau kita nggak makan itu, kemudian lapar di luar rumah atau di sekolah, kita konsumsi saus, sosis, mie instan, es warna-warni ya. Itu bisa sampai 10.000 sampai 15.000. Coba masuk akal ya, 10.000 sampai 15.000. Padahal yang sehat itu murah, yang baik itu murah. Mas sampai kok dari tadi melarang-larang yang instan, bukan melarang, tapi kita mencoba memberikan opsi atau pilihan. Contoh lagi, Mas, sama kok melarang? Enggak, Tuhan saja. Saya ini bukan Tuhan atau malaikat, Tuhan saja yang mengharamkan babi, kan betul ya. Tapi Tuhan masih menciptakan babi. Dan kita boleh juga makan babi, boleh. Kalau kita dalam keadaan musibah atau bencana seperti saudara-saudara kita yang di Sumatera itu, boleh makan babi. Sama halnya dengan halnya makan minuman instan juga. Kita boleh. Saya juga makan instan itu dari bocil
sampai dengan umur 36 itu mungkin 100 bungkus lebih ya. Wah, iya kayak gitu. Saya juga makan. Tapi ya ternyata ketika kita temukan fakta-fakta menarik ini ya, nah itu ya saya sedikit mengurangi gitu. Karena memang kembali lagi kita belajar juga hukum internasional itu di negara-negara lain itu beberapa produk instan itu sudah dilabeli dengan bisa penyebab kanker gitu. Kemudian kita juga nemu kemarin instan Indonesia dikirim ke Taiwan sama Australia itu disuruh balik, ditolak ya. Karena bisa penyebab kanker kalau kecanduan kalori dan ketahuan. Jadi itu lagi kembali lagi tadi itu temanya adalah apa tadi? Gadget, narkoba dan masa depan olahraga sehat kita semua. Jadi menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini goalnya ini. Kalau kita hanya sekedar nggak konsumsi narkoba yang melanggar undang-undang, bagus ya, tak apa ya. Boleh saja ya. Itu terbaik ya. Jadi ya itu. Kita nanti goalnya jadi levelnya adalah level atlet ya. Dia kan sekolah Indonesia kan sekolahnya atlet, kuliah atlet ya kan. Level atlet ya kan. Jadi bukan sekedar mahasiswa biasa gitu kan. Kalau level atlet itu tadi role-nya tadi yang kita sampaikan mulai dari awal sampai 30 menit, kurang lebih 30 menit ini kan. Jadi itu gambarannya ya. Jadi kemudian juga saya mohon maaf bila ada mungkin salah ucap atau salah kata atau perbuatan. Memang kalau yang baik dan benar itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, kalau salah dan hilaf dari kami pribadi. Baik, kami juga minta maaf kalau ada kurangnya Pak Ustaz. Dari sini kita menyimpulkan bahwasannya dari obrolan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa narkoba sangat berbahaya bagi remaja. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tapi juga bisa menghancurkan prestasi, hubungan dengan keluarga dan masa depan. Oleh karena itu, berani menolak narkoba adalah tanda cerdas dan berani karena menunjukkan kepedulian pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Lingkungan yang positif, hubungan teman, keluarga, sekolah, serta kegiatan sangat bermanfaat untuk membantu kita dalam menjauhi narkoba. Edukasi dan kesadaran sejak dini menjadi kunci agar remaja mampu membuat pilihan hidup yang sehat. Dengan berani berkata tidak pada narkoba, kita memilih hidup yang lebih sehat, bahagia, dan penuh prestasi, serta menjaga masa depan tetap cerah. Sekian dari podcast kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.